Halo guys, saya akan menceritakan alur film Artemis Fowl. Disney merilis film Artemis Fowl bergenre petualangan fantasi. Kisahnya diangkat dari novel sastrawan Irlandia yang menggabungkan mitologi dengan modernisasi abad ini. Sederet bintang ternama dihadirkan seperti Judi Dench, Lara McDonnell, Josh Gad, hingga aktor remaja Ferdia Shaw. Film ini mengisahkan Artemis, bocah 12 tahun yang selalu mendengar dongeng peri dari ayahnya Artemis senior. Sebagai anak jenius, Artemis tidak mempercayai keberadaan peri. Artemis adalah anak yang sangat jenius, bahkan mungkin dia tidak perlu sekolah. Saat dia masih umur 7 tahun, ia mengalahkan juara catur Eropa Evan Rasagi dalam 5 langkah. Saat 9 tahun, ia menang kompetisi arsitektur untuk merancang gedung opera Dublin. Saat 10 tahun, ia klon seekor kambing dan menamainya Bruce. Pilihannya aneh, tapi dia anak yang sangat luar biasa. Artemis? Look, just who do you think you are? Tentu saja, Artemis tidak sendirian, meski mungkin terkadang tampak begitu, karena ada hal yang sangat disukai Artemis, yaitu berada di rumah bersama ayahnya, Artemis Fowl Senior. Artemis Fowl Senior. Dia penjual barang antik dan langka. Mereka dilatih seni. Artemis Senior mengajarkan Artemis Junior segala yang harus diketahui tentang siluman dan goblin. Sampai pahamnya, pasti kau mengira bahwa Artemis Senior percaya pada legenda makhluk-makhluk kecil itu. Saat ia tidak keluar rumah, pasti ia membagikan kegemarannya itu ke anaknya. Ia bertekad kepada Artemis akan mengajarkan semua yang bisa diketahui tentang peri. Mempersiapkan anak itu untuk hari yang akan datang lebih cepat dari yang siapapun bisa duga. Saat itu Artemis Senior pergi meninggalkan Artemis Junior. Ia berencana menemukan dunia peri itu yang sering dijadikan dongeng oleh orang-orang. Tapi saat Artemis Senior sedang mencari negeri dongeng itu, Artemis Senior hilang, seolah-olah lenyap di telan bumi. Diberitakan di media kalau Artemis Senior diduga merupakan dalang dibalik beberapa pencurian terbesar dalam 10 tahun terakhir. Karena Artemis Junior bukan bocah biasa, dia sangat jenius. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan media kepada ayahnya. Dia berencana mencari ayahnya dengan menemukan negeri dongeng itu. Di sini, dia tidak sendirian. Dia dibantu oleh Domovoy Butler, teman, pembimbing, pengawal, dan ia biasa dipanggil Dom. Jangan pernah panggil ia kepala sekolah. Jangan pernah panggil ia kepala pelayan, atau kaki kalian akan hilang. Setelah Artemis Junior melihat berita di media, tiba-tiba orang yang tak dikenal atau orang yang sangat misterius menelpon Artemis Junior kalau ayahnya diculik oleh dia. Tujuannya adalah karena orang ini tahu kalau Achilles ada di tangan keluarga Artemis Fowl. Apa itu Achilles? Nanti saya jelasin. Penculik ini meminta Artemis Junior untuk menemukan Achilles, tapi Artemis Junior tidak tahu keberadaan Achilles di mana, karena yang tahu hanya Artemis Senior. Artemis Junior diberi waktu 3 hari untuk menemukan Achilles, atau ayahnya Artemis Senior akan dibunuh. Karena Artemis tidak tahu banyak tentang dunia peri, Dom menunjukkan ruangan kerja Artemis Senior, yang seharusnya belum saatnya Artemis Junior untuk mengetahui ruangan tersebut. Ruangan itu dipenuhi barang-barang langka dari dunia peri dan petunjuk-petunjuk tentang dunia peri yang harus diketahui Artemis Junior untuk menemukan Achilles. Lalu Artemis Junior menemukan jurnal ayahnya di ruangan tersebut yang isinya Achilles harus dilindungi, Achilles jangan sampai jatuh ke tangan yang salah, dan waktunya percaya pada peri. Dari sinilah perjuangan Artemis Junior akan dimulai, dengan melindungi Achilles untuk membawa ayahnya kembali. Ternyata selama ini yang sering dijadikan dongeng oleh orang-orang, tak satupun orang yang percaya pada peri. Mereka salah, mereka senyata manusia. Mereka hidup jauh di bawah permukaan bumi, beragam, aneh, indah. Para penonton, inilah dunia peri yang bernama Heaven City. Perkenalkan Officer Holly Short. Dia tergabung satuan pengamanan di Heaven City, bertanggung jawab dengan semua tindak kriminal di sini. Dan perkenalkan, dia adalah Moons. Dia mengaku sebagai kurcaci, tapi dia bukan kurcaci. Dia sangat ahli menggali lubang dan memecahkan sandi brankas. Di sini dia dipenjara karena melubang dan menyusup. Skin berpindah diperlihatkan orang misterius tadi yang menculik Artemis Senior bernama Opal Cowboy. Di sini dia menyuruh bawahan komandan peri untuk memata-matai komandan peri atau mati.
You will infiltrate Ferry Command on... Perkenalkan, komandan peri yang bernama Root, lebih sering dipanggil Komandan Root. Di sini dia memerintahkan satuan pengamanan untuk mencari Achilles yang hilang. Nah, saya jelaskan Achilles itu apa. Achilles adalah senjata kuat yang dimiliki dunia peri. Komandan Root membagi beberapa grup di sini. Di sini juga ada pengkhianat yang disuruh Opal Cowboy untuk memata-matai Komandan Root. Saat Komandan Root selesai bicara, tiba-tiba Holly menghampiri Komandan Root. Holly berbicara tentang ayahnya yang hilang. Holly mempunyai petunjuk keberadaan ayahnya. Tapi Komandan Root tidak memperbolehkan Holly untuk mencari ayahnya karena terlalu berbahaya bagi Holly. And you can be a good officer. Skin berpindah ke Dom yang membawa bala bantuan, seseorang yang bisa dipercaya menjaganya untuk membantu melindungi keluarga Fowl, yaitu bocah berusia 12 tahun menguasai Jiu-Jitsu dan mengerti sepenuhnya pengintaian taktis. Dia adalah keponakannya, Juliet Butler. Di sini Artemis Fowl menghabiskan waktunya untuk mencari keberadaan dunia peri, tapi hasilnya masih nihil. Kemudian beberapa lama Artemis menemukan sebuah gambar pohon oak yang ada di jurnal ayahnya. Pohon itu berada di Bukit Tara. Artemis yakin kalau pintu gerbang dunia peri disembunyikan di sana. Lalu Skin berpindah Foley. Dia adalah orang di balik di mana keberadaan dunia peri. Dia yang mensandikan dunia peri agar sulit ditemukan oleh manusia permukaan bumi. Foley berbentuk setengah kuda setengah manusia. Di sini Foley menemukan troll yang kabur dari dunia peri. Komandan Root memberi misi kepada Holly untuk menangkap troll yang sedang kabur. Dengan sangat semangat, Holly menerima misi itu. You're not fit to say his name. Di sini Holly dengan lancar menyelesaikan misi itu, tapi beberapa lama Holly berontak ingin ke Bukit Tara untuk mencari ayahnya yang hilang. Komandan Root yang tak memperbolehkan Holly untuk pergi ke sana, tetapi Holly bersikeras. Holly pun pergi ke Bukit Tara sendirian. Di sisi lain, Artemis yang sangat yakin pohon oak itu adalah gerbang untuk menuju ke dunia peri. Artemis mengutus Dom untuk mengawasi pohon yang berada di Bukit Tara itu. Kemudian tibalah Holly di pohon itu. Di sana Holly disambut Dom dan Artemis. Dom menembak bius ke Holly dan menculiknya ke rumah keluarga Fowl untuk diinterogasi. I've lost sound and visual. I warned her not to disobey me. Di sini Artemis sudah mengetahui kalau bangsa peri bisa menghipnotis manusia dengan menatap matanya. Jadi Artemis memakaikan kacamata pelindung kepada semua orang di rumah. Dengan elegannya Artemis bicara kepada Officer Holly. Officer Holly yang belum mengetahui Artemis siapa. Officer Holly mengancam Artemis kalau bangsa peri akan ke sini untuk menyelamatkannya. Tapi justru itu yang diinginkan Artemis. That's what I hoped you'd say. Kemudian mulai terlihat tanda-tanda pasukan peri sedang menuju rumah keluarga Fowl. Artemis berencana akan bernegosiasi dengan bangsa peri. Di sini Artemis tahu kalau bangsa peri tidak akan langsung mendengarkan penawaran negosiasi Artemis. Jadi Artemis melawan mereka terlebih dahulu. Di sini bangsa peri memakai alat pembukaan waktu di daerah rumah Artemis agar aksinya tidak diketahui manusia. Dan tibalah bangsa peri di kediaman keluarga Fowl. Hal itu tidak membuat takut Artemis. Wajahnya tetap santai, rileks, dan sans. Lalu Artemis keluar rumah dengan didampingi Dom yang sudah disambut bangsa peri di luar. Dom lalu menembakkan senjata ke bangsa peri dan terjadilah peperangan. Lalu peperangan ini diakhiri dengan Dom yang sengaja menembakkan anak panah ke alat pembukaan waktu agar alat itu error. Hal ini membuat bangsa peri bingung dan sedikit ketakutan. Lalu Artemis memberi waktu ke Komandan Root untuk memikirkan penawaran negosiasinya. Komandan Root yang tak memiliki pilihan lain, ia lalu bernegosiasi dengan Artemis si bocah 12 tahun ini. Dan kalian tahu berapa usia Komandan Root? 803 tahun. Wow, kalian bisa bayangin. Di sini Artemis mengatakan agar Komandan Root menemukan Achilles agar Officer Holly dilepaskan. Tapi Komandan Root tidak setuju karena Achilles adalah alat yang sangat berbahaya jika ada di tangan yang salah. Dan juga Komandan Root tidak tahu keberadaan Achilles sekarang. Karena negosiasi tidak berjalan lancar, kemudian Komandan Root berencana menyerbu rumah itu. Karena tidak tahu peri yang bisa masuk ke rumah itu, Komandan Root mengutus Mulsdigem beralih ke dalam rumah.
Artemis sedang bicara dengan Opsir Holy. Di sini Artemis bertanya, apakah aku bisa percaya padamu? Opsir Holy menjawab, harus, karena kau tidak punya pilihan. Dan Artemis melepaskan kacamata pelindungnya. Di sini sekarang mereka sudah agak akrab karena tahu kalau ayah mereka berteman. Ternyata ayah Opsir Holy yang memberikan Achilles kepada ayah Artemis di Bukit Tara, karena Achilles pada saat itu hampir dicuri. Tapi ayah Opsir Holy dituduh pengkhianat. Di luar, waktu semakin sempit, membeku waktu hampir habis. Kemudian Mulch yang baru keluar penjara ditawari pengurangan hukuman kalau dia membantu menyusup ke rumah Artemis, tapi Mulch menolak. Mulch ingin ia dijadikan kurcaci. Beneran, Mulch ingin sekali menjadi kurcaci, tapi itu mustahil dikabulkan. Komandan Root mengatakan penawaran terakhir yaitu bebas dari penjara kalau berhasil menyusup ke rumah Artemis. Lalu Mulch pun dengan sangat terpaksa menyetujuinya. Kemudian Mulch melakukan keahliannya menggali ke dalam tanah dan sampailah Mulch ke dalam rumah Artemis. Artemis yang mengetahui terlihat tenang karena ini bagian dari rencana Artemis. Wow. Artemis membiarkan Mulch masuk ke rumahnya untuk membuka brankas yang mustahil dibuka dengan keahlian kejenggotannya. Mulch berhasil membuka brankas itu dan ternyata yang ada di dalam brankas itu adalah Achilles. Opal Kobe yang mengetahui Achilles itu memberi perintah kepada pengkhianat peri tadi untuk mengambilnya. Di sini keadaan di luar semakin kacau. Alat membeku waktu bocor kemana-mana. Komandan Root dibebas tugaskan oleh pengkhianat. Setelah membebas tugaskan Komandan Root, pengkhianat ini melepaskan troll yang bisa mengunyah habis manusia dalam waktu 2 detik. Di dalam sekarang mereka bekerja sama agar tetap hidup untuk melawan troll itu. Pertempuran diawali dengan mendobrak pintu dengan kepala troll yang membuat Opsir Holy tersangkut di lampu. Lalu Mulch yang ingin membantu Holy tapi malah ikut tersangkut. Mulch kena makan troll itu, tapi beruntung Dom menyelamatkannya, tapi naas Dom mati karenanya. Opsir Holy tidak bisa apa-apa karena seluruh kekuatan peri dimatikan, tapi beruntung ada kapten dari pasukan peri yang baik. Dia memberi perintah membuka kekuatan peri. Kemudian Opsir Holy langsung menolong Dom dengan kekuatannya. Dom lalu hidup kembali. Artemis yang melihat Dom kembali hidup sangat senang hingga membuat Dom menangis. Kemudian Artemis yang menggunakan Achilles untuk menteleportasi ayahnya, tapi Achilles hanya bisa digunakan oleh bangsa peri. Opsir Holy yang sekarang sudah menjadi teman Artemis ingin membantu dan berhasil. Ayah Artemis kembali pulang dengan selamat. Opal Kobe yang melihat Artemis senior hilang marah. Di sini Artemis masih punya rencana lain untuk Opal Kobe, berarti harusnya ada Artemis Fold 2. Kita nantikan saja. Kapan ya Artemis Fold 2 rilis? Sampai jumpa semuanya, semoga kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.